Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul dari Prodi Teknik Sipil kelas malam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai metode biseksi ya, atau metode bagi dua. Jadi metode ini salah satu dari pencarian akar-akar dalam metode numerik. Di sini sudah saya gambarkan grafik ya. Jadi ini langsung saja saya tampilkan penuh. Di sini terlihat ada beberapa fungsi ya. Untuk mengetahui fungsi atau mencari akar ini, kita terlebih dahulu, maksudnya kita asumsikan terlebih dahulu. Jadi kalau dari fungsi X ini kontinu pada selang X1 dan X2. Nah, di dalam selang ini sudah terdapat akar sebenarnya di dalam selang ini. Nah, bagaimana kita tahu agar di sini kita mengetahui akar yang ada di dalam sini? Sekarang kita cek apakah fungsi X1 dan fungsi X2 ini lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti sudah berdekatan. Kalau sudah berdekatan berarti kalau sudah berdekatan dengan 0, maka terdapat akar di situ. Nah, kalau seandainya fungsi X1 ini dan fungsi X2 ini lebih besar dari 0, bisa jadi dua-duanya positif dan dua-duanya negatif, sehingga kita tidak tahu bahwa di situ atau di dalam sini tidak ada akar. Misalkan kita terjebak di situ nantinya, tapi kita asumsikan yang ini dulu ya. Jadi kalau dalam langkah-langkahnya, perhitungan biseksi itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama kita harus menentukan titik A dan titik B. Titik A di sini terdapat di X1 ya. Sedangkan B-nya terdapat di titik X2. Kemudian kita hitung nilai fungsinya, yaitu fungsi X1 dan fungsi X2. Kemudian kita cek fungsi tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga itu kita mencari atau menghitung nilai XT atau C ya, dari ini titik ini, fungsi XT ini kita cari, yaitu rumusnya XT sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Karena kalau secara umum itu rumusnya A sama dengan C sama dengan A plus B bagi 2. Jadi ini sudah termasuk dalam rumusan.
Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu kita cek apakah fungsi xt ini lebih kecil dari epsilon, di mana epsilon adalah bilangan yang kecil ditentukan oleh pengguna. Seperti itu. Jadi kita mencari kita menentukan yang nilai yang paling kecil. Kalau fungsi xt lebih kecil dari epsilon, maka xt ini sudah salah satu dari akar persamaan gitu. Jadi sudah salah satu dari persamaan, sudah ketemu istilahnya. Kalau nilai fungsi xt lebih besar dari epsilon, maka proses akan berulang ke langkah ketiga. Jadi kembali lagi kita ke sini menghitung ulang, begitu terus dan seterusnya. Seperti itulah metode perhitungan biseksi atau perhitungan bagi dua. Kemudian untuk mengetahui fungsi dari X1 ini, ternyata kalau kita lihat dari gambar sini, fungsi X1 ini nilainya negatif, sedangkan fungsi X2 nilainya positif. Kalau kita kalikan, jelas akan negatif, seperti itu. Sehingga terdapat akar di sini yang memotong sumbu X. Mungkin beberapa yang dapat saya sampaikan seperti itu. Ini merupakan salah satu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya atau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat komentar di bawah ini. Baik, untuk sementara saya akhiri dulu. Kalau mungkin ada kesalahan dan salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.